Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Yesaya 62 ayat 2. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Demikian firman Tuhan. Nama baru, saudara-saudara. Yesaya 62 ayat 2 menjanjikan bahwa umat Tuhan akan menerima nama baru. Yaitu sebuah identitas yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Pemberian nama baru dalam Alkitab sering melambangkan transformasi ilahi. Ayat ini menggambarkan suatu masa di mana umat Allah, Israel rohani, termasuk juga kita gereja, akan menjadi saksi bagi dunia. Kebenaran atau sedek dan kemuliaan kafot, mereka bukan berasal dari diri sendiri, tetapi dari Tuhan yang memulihkan dan memimpin mereka. Ini mengingatkan kita bahwa hidup orang percaya harus memancarkan karakter Kristus dalam Matius 5 ayat 16. Sehingga dunia mengenal karya Allah. Dalam konteks kekinian ini bukan hanya nubuat bagi Israel masa lalu, tetapi juga pengharapan bagi setiap orang percaya yang hidup di tengah dunia yang penuh dengan pencarian identitas, kegelisahan, dan ketidakpastian. Fakta kehidupan umat saat ini yaitu krisis identitas. Banyak orang terombang-ambing oleh tuntutan dunia. Prestasi, popularitas, kekayaan sering sekali membuat mereka kehilangan jati diri yang sejati. Lalu dosa dan masa lalu yang membelenggu. Sebagian orang masih terpenjara oleh kesalahan masa lalu. Merasa tidak layak atau dikungkung label negatif dan lingkungan. Kemudian pencarian makna hidup. Di tengah dunia yang semakin individualistis, banyak orang merasa hampa karena hidup tanpa tujuan kekal. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini menyatakan tentang janji nama baru, motivasi untuk hidup. Ketika Tuhan memberikan nama baru, itu berarti pemulihan martabat. Tuhan mengubah aib menjadi kemuliaan. Yesaya 61 ayat 7. Tujuan yang jelas, kita bukan lagi orang buangan dalam tanda petik, tetapi saksi Tuhan bagi dunia. Kisah 1 ayat 8. Kepastian masa depan. Nama baru menandakan bahwa hidup kita ada dalam rencana Allah. Yeremia 29 ayat 11. Bagaimana ini bisa memotivasi hidup kita? Kita tidak lagi hidup dalam keterbatasan masa lalu. Jika dulu kita disebut terhilang, sekarang kita adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Jika dulu kita disebut lemah, sekarang kita lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Kita hidup untuk misi yang lebih besar. Identitas baru yang diberikan Tuhan membuat kita menjadi garam dan terang. Matius 5 ayat 13-16. Kita diutus untuk membawa orang lain mengenal nama Yesus. Satu-satunya nama yang menyelamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Saudara-saudara, sekarang kita memiliki pengharapan kekal. Karena nama baru bukan hanya untuk hidup di dunia, tetapi juga tercatat di kitab kehidupan Wahyu 3 ayat ini. Suatu hari kita akan memakai mahkota kemuliaan yang diberikan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Oleh karena itu saudara-saudara, hiduplah dengan motivasi dari identitas kita yang baru. Jika kita sungguh menyadari bahwa Tuhan mengubah nama kita dari terkutuk menjadi dikasih, dari hamba dosa menjadi ahli waris kerajaan, maka kita tidak akan lagi hidup dalam rasa tidak berharga. Kita termotivasi untuk hidup kudus dan berubah. Kita menjadi pembawa harapan bagi orang lain yang masih terhilang. Hidupku bukan lagi milikku, melainkan milik Dia yang menebus dan memberiku nama baru. Aku hidup untuk kemuliaannya. Apakah nama lama atau label negatif atau kegagalan, dosa yang masih melekat dalam pikiranmu?
Sehingga serahkanlah semua kepada Tuhan. Bagaimana kamu bisa hidup sesuai dengan identitas barumu hari ini. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Saudara-saudara, kita adalah surat Kristus yang terbuka. Dibaca semua orang. Biarlah hidup kita mencerminkan nama baru yang Tuhan berikan, identitas sebagai umat tebusan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.